Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Bunda Yudia. Apa kabar bunda-bunda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Buyu pengen sharing dengan teman-teman semuanya, yaitu bagaimana sih tips manajemen waktu untuk ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga adalah profesi juga ya yang butuh keteraturan. Setuju nggak? Seperti halnya seorang ibu yang memiliki pekerjaan di luar rumah sebagai profesi keduanya. Nah, ibu rumah tangga juga butuh manajemen waktu dong untuk menjaga produktivitasnya. Meskipun pekerjaan rumah tangga biasanya tidak memiliki seperti job description yang jelas, tidak deadline, tidak ada monitoring, apalagi tidak ada evaluasi ya. Bahkan minim sekali sih apresiasi, misalkan dari atasan, contohnya dari pak suami dan lain sebagainya. Tapi sejatinya amanah yang diemban tidak kalah berat dong. Butuh keteraturan untuk menjaga tugas-tugasnya seperti biar lancar dan berimbang ya teman-teman, sehingga rasa galau atau kurang berartinya kita sebagai ibu rumah tangga itu tidak perlu menghampiri kita semuanya. Nah, 80% waktunya dihabiskan dengan aktivitas domestik di rumah tangga ya. Jadi kayaknya banyak banget ibu rumah tangga sekarang yang merasa dirinya itu tidak berarti. Bahkan seperti ini ya, mohon maaf, misalkan aku tuh di rumah terus setiap hari, 24 jam aku di rumah tanpa adanya aktivitas yang lainnya yang menghasilkan uang misalkan. Padahal sebagai ibu rumah tangga yang produktif itu bukan berarti kita menghasilkan uang ya, tapi produktif membagi waktu, produktif mengisi waktu kita, waktu luang kita, waktu bersama anak-anak kita dengan cara positif. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita bisa teratur? Yuk kita sharing sama-sama. Baik teman-teman semuanya, sambil kita sharing ringan dan singkat, ini Buyul sambil mengerjakan rutinitas pagi Buyul ya. Di pagi hari biasanya mak-mak itu super sibuk. Masya Allah tabarakallah nih, Buyul lagi membersihkan kompor yang sudah aus dimakan usia. Karena ini usia kompor itu belasan tahun lamanya, pas modal awal Buyul menikah ya. Nah ini kompornya udah sekitar 13 atau 14 tahun lamanya, jadi udah aus banget. Sebetulnya dalam benak Buyul pengen sekali mengganti kompor ini, cuman budgetnya itu masih terbagi dengan kebutuhan yang lainnya yang lebih utama ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, kompor ini masih bisa dipergunakan walaupun kakinya sudah pinjang sebelah teman-teman. Alhamdulillah ya, nanti kita reparasi lagi, kita beri stiker yang lain ya lagi ya. Kemarin itu stikernya udah terlalu jelek, jadi Buyul lepas nih, Buyul bersihkan dulu, nanti insya Allah Buyul beli stiker yang lebih rapih lagi. Oke teman-teman semuanya, biasa ya pagi-pagi kalau ibu rumah tangga itu menyediakan sarapan untuk anak-anak, pak suami yang mau berangkat kerja, menyiapkan bekalnya dan lain sebagainya. Nah inilah keseharian Buyul seorang ibu rumah tangga juga dengan 4 orang anak. Nah dulu sewaktu masih bekerja, Buyul sempat berpikir nih bahwa menjadi ibu rumah tangga itu lebih mudah, lebih santai, nggak perlu gerasa-gerusu ke tempat kerja pagi-pagi, harus nyampe di kantor jam setengah 8 atau jam 7, nggak perlu ninggalin anak saat sakit, dan nggak perlu mengiba untuk mendapatkan izin. Ternyata Buyul salah ya, karena nyatanya Masya Allah rumput tetangga selalu lebih hijau ya dari rumput di halaman kita. Nah setelah benar-benar menjadi ibu rumah tangga, Buyul itu baru merasakan bahwa tidak ada yang lebih mudah di antara keduanya. Baik menjadi ibu pekerja atau ibu rumah tangga, keduanya adalah amanah yang butuh dikelola dengan cerdas. Ya enggak sih?
Nah, biasanya saking padatnya aktivitas di rumah yang dirasa sama orang lain mah nggak ada kerjaannya sama sekali ya. Padahal waktu di rumah itu Masya Allah tidak ada ujung habisnya pekerjaan kita. Nah, makanya dengan itu mengapa perlu manajemen waktu untuk seorang ibu rumah tangga. Nah, yang pertama tips manajemen waktu untuk ibu rumah tangga biasanya kita harus bisa membuat skala prioritas ya Bun. Nah, bagi ibu rumah tangga semua pekerjaan terasa penting seperti urusan dapur, sekolah anak, cucian, kemudian lantai yang mengkilap, urusan suami. Nah, itu membuat kita harus buat skala prioritas di antaranya. Bagaimana caranya? Apa yang dipentingkan dulu? Misalkan dari urusan dapur, apakah kita isi perut dulu anak-anak supaya anak-anaknya nyaman dengan suami? Apakah sekolah anak-anak dulu yang didahulukan? Nah, itu tergantung kebiasaan dari keluarga masing-masing. Silakan bikin prioritas yang lebih utama lagi ya Bun. Nah, bagi Buyu sendiri prioritas utama adalah urusan dapur nih Bun. Jadi pagi-pagi Buyu harus segera ke dapur. Jadi setelah sholat subuh, setelah zikir sebentar, Buyu langsung ke dapur. Beres-beres dapur dulu sebentar atau ada cucian piring dan lain sebagainya. Kemudian baru deh masak ringan untuk sarapan anak-anak serta bekal pas suami. Karena menurut Buyu itu penting banget ya mengisi energi nutrisi untuk pak suami misalkan kerja supaya mereka lebih kuat lagi, anak-anak juga lebih siap lagi menerima pelajaran di sekolah. Kemudian pak suami juga sehat mencari uangnya kerjanya seperti itu ya Bun. Jadi yang lebih utama untuk Buyu sendiri adalah urusan masak atau urusan dapur. Jadi yang pertama adalah memasak dulu, masakan ringan aja, tidak harus yang berat-berat dulu. Nah, kalau prioritas utama keluarga kalian apa nih Bun? Boleh dong share di kolom komentar Buyu supaya kita lebih dekat lagi sharing dengan teman-teman yang lainnya. Nah, setelah memiliki skala prioritas, kita langsung saja masukkan setiap pekerjaan dalam kelompoknya masing-masing. Misalnya, pagi hari sambil memasak dan menyiapkan kebutuhan anak-anak untuk sekolah atau untuk bekalnya. Nah, biasanya Buyu menyalakan mesin cuci nih. Dengan begitu, bukan tidak mungkin ya 2 hingga 3 pekerjaan bisa dilakukan dalam satu waktu. Bersyukur ya perempuan itu memang ahlinya multitasking. Jadi untuk urusan seperti ini rasanya bukan hal yang luar biasa ya bagi kita. Ya nggak sih para ibu? Nah, setelah semuanya berada di aktivitas masing-masing, suami kerja, anak-anak sekolah, tinggal Buyul beserta kedua bocil ini ya teman-teman. Langsung Buyul gercep lagi nih untuk beres-beres rumah, pel, sapu-sapu, lap-lap, dan lain sebagainya. Nah teman-teman semuanya, selesaikan pekerjaan satu persatu ya. Saat memasak sambil menyiapkan keperluan anak dan mencuci, pastikan kita tidak sibuk dengan handphone dulu ya, biar pekerjaannya tidak terganggu ya. Biasanya kalau kita lagi mengerjakan sesuatu kemudian kita melihat handphone, ya udah ambiar semuanya. Oke teman-teman, yang berikutnya sesuaikanlah dengan kemampuan diri kita sendiri. Meskipun seorang ibu memiliki ya sisi super mom dalam dirinya, tapi tetap ya kalau overload itu atau drop itu pastinya kita akan tumbang juga. Ujung-ujungnya ya sakit, jenuh, kemudian hilang semangat lagi sebagai ibu rumah tangga. Nah makanya itu luangkan sejenak, harus ada jeda waktu untuk istirahat. Anak kita lagi tidur, nah kita ikutan tidur barang waktu berapa menit, 15 menit atau setengah jam juga alhamdulillah sudah cukup ya untuk Buya sendiri. Lalu jangan sampai kebablasan istirahatnya, tapi kita ingat banyak pekerjaan sudah menanti kita. Nah kemudian jangan lupa ya sempatkan me time-nya untuk diri kita sendiri. Walaupun me time-nya para emak itu tidak terlepas dari anak-anak dan keluarga ya Bun, tapi itu hal yang wajar sih sebetulnya. Buyu juga merasakannya, tidak ada me time-an. Yang jelas kita sharing lah dengan pak suami di kala weekend misalkan, ya tolong dong gantian ya, misalkan jaga adik, bunda mau
ini sebentar aja gitu, mau misalkan mau ngeteh dulu atau sekedap meluangkan waktu kita dengan hobi kita. Misalkan ada yang hobi konten, ya bikin konten tanpa ada gangguan anak ya, walaupun hanya 1 hari di waktu weekend aja. Itu tidak memang hal yang mudah tapi sulit untuk dilakukan, tapi luangkanlah waktu sejenak walaupun sangat sulit ya Bun. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah rumah sudah mulai rapi dan saatnya Boyo mau jemput kakak Zikran sekolah. Ini tepatnya jam 12:30 siang ya teman-teman. Cuaca di luar itu panas banget, terik banget, dan Boyo harus jaga kulit Boyo dari paparan sinar matahari serta radikal bebas. Nah, yang sangat membantu yaitu Boyo sekarang pakai day cream. Sudah 1 tahun ini Boyo pakai day cream, night cream, dan perawatan produk Scarlett lainnya. Alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda yang menceriakan buat Boyo sendiri. Kulit menjadi lebih cerah, noda-noda hitam yang ada di wajah Boyo sekarang semakin memudar, dan kemudian semakin lembab juga. Jadi teman-teman wajib mencobanya deh untuk merawat kulit tubuh kita sesulit apapun waktu kita sebagai ibu rumah tangga. Coba kulit kita itu perlu dirawat walaupun kita sudah menua nih, tapi wajah harus kelihatan muda, ya enggak sih? Nah ini dia teman-teman, untuk day sama night creamnya dari Scarlett. Boyo sering pakai yang ini untuk siang hari, atau Boyo pakai serangkaian yang untuk anti agingnya. Nih kelihatan kan produk Scarlett yang dipakai sama Boyo itu. Ini Boyo kemarin itu pakai anti aging juga karena kulit Boyo itu sudah tua, banyak noda-noda hitam. Boyo pakai yang anti aging seperti ini, dan sekarang untuk keluar rumah biasanya pakai day cream yang biasa saja untuk brightly ya. Ini sangat cocok untuk Boyo karena mengandung glutation yang bisa melembabkan kemudian mencerahkan kulit Boyo juga. Alhamdulillah tidak kelihatan tua-tua banget ya Bun. Nah, tahapan pemakaiannya juga mudah banget. Yang pertama adalah bersihkan wajah kita dengan menggunakan sabun pencuci untuk muka ya Bun. Lalu memakai tonernya dengan cara tepuk-tepuk seperti ini. Ini sangat segar sekali. Lalu setelah itu menggunakan day creamnya nih. Nah ini teksturnya itu lembut banget, tidak membuat kulit kita menjadi lengket apalagi berminyak ya. Cocok untuk kulit Boyo sendiri. Nah seperti ini ya Bun. Ini menjaga kelembaban kulit wajah kita, kemudian menghindari dehidrasi kulit, dan ini sangat mencerahkan untuk Boyo sendiri. Nah, Boyo terkadang pakai yang anti aging atau yang brightly seperti ini ya Bun, dan ini cocok untuk kaula muda juga. Oh ya teman-teman semuanya, nah day atau night cream dari Scarlett ini cocok juga digunakan untuk kaum pria atau bapak-bapak ya. Nah untuk suami kita yang seringnya di luar ruangan atau misalkan untuk kerja terpapar sinar matahari, boleh dong dipakaikan krim malam atau krim siangnya seperti ini supaya lebih terawat lagi ya. Nah setelah pakai day cream baru deh poles-poles wajah kita dengan yang lainnya seperti bedak, lipstick, dan yang lainnya. Oke teman-teman, Boyo mau jemput dulu kakak Zikran, dan ini hasilnya. Kalau menurut Boyo sendiri ini sangat lembab, enak sekali di kulit, kenyal, tidak membuat kulit menjadi berminyak. Nah kalian wajib juga coba ya. Oke, biasanya Boyo itu kalau jemput dan antar anak sekolah itu pakai motor ya, karena lebih cepat dan lebih efektif juga, karena jalanan biasanya macet. Nah kali ini ada anak tetangga yang ikut, jadi rempong ya kalau pakai motor. Ya sudah, kebetulan Pak suami juga nggak bawa mobil ke kantornya, Boyo pakai dulu. Baik teman-teman semuanya, yuk ikutin terus ya kegiatan Boyo sampai siang hari dan sore hari nanti. Nah teman-teman semuanya, sesibuk apapun kita sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja di luar, sempatkanlah waktu untuk bisa menikmati hidup kita bareng sejenak, tidur, luangkan waktu tidur dengan anak, kemudian me time dengan cara apapun itu yang menyenangkan. Nah kemudian jangan memaksakan diri untuk mengerjakan segala sesuatunya pengen beres dalam satu waktu, tapi jagalah kewarasan kita juga. Jangan sampai kita drop ataupun jangan sampai kita stres dan akhirnya akan menghambat segala sesuatunya yang ujung-ujungnya kita sakit.
Yuk semangat ya, sebagai ibu rumah tangga harus teratur lagi waktunya. Silahkan atur sedemikian rupa. Oke, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.